야, 이봐, 너! 손 놔. 조용. 싫은데 내 거야 싫어. 집이야 여기 우리 집. 여기가 왜 우리 집이야? 그만해. 우리 집에 들어가 있어. 널 구하러 온 왕자도 죽일 거라고? 고문형. 그래. 안 갈게. Gang Tae yang baru pertama kali melihat Moon-young seperti itu dengan penuh kehangatan menemaninya sampai ia tertidur. Ketika pagi tiba, Moon-young sudah terbangun lebih dahulu, membuat Gang Tae sedikit canggung. Kemudian Gang Tae pun menyuruh Moon-young untuk istirahat, sementara dirinya akan mengantarkan Sang Tae dan membeli obat untuk Moon-young. Setelah Gang Tae pergi, Moon-young kembali mengingat mimpi buruknya semalam, yang ternyata hal itu adalah pengalaman asli saat dirinya masih kecil, di mana ia selalu diperlakukan buruk oleh ibunya, bahkan untuk hal sepele seperti ketika Moon-young memiliki keinginan untuk memotong rambutnya. Ibunya begitu murka seolah badan serta jiwa Moon-young adalah milik ibunya. Untuk itu, Moon-young berusaha melawan semua itu dan mencoba memotong rambutnya sendiri sebagai bentuk perlawanan kepada sang ibu. Akan tetapi, hal itu tak bisa ia lakukan karena takut pengaruh ibunya begitu kuat sampai sekarang, membuat Moon-young frustasi karena tak bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Tak lama datanglah si manajer ke sana dan langsung membereskan barang-barang Moon-young karena khawatir halusinasi yang Moon-young alami akan semakin parah jika terus tinggal di rumah tersebut. Namun Moon-young tak mau meninggalkan rumahnya karena jika dirinya tinggal di sana, maka ia akan bisa dekat dengan Gang Tae. Tapi walaupun begitu, si manajer tetap memaksa Moon-young karena khawatir dengan kondisinya saat ini. Tak berselang lama, Gang Tae pun datang dan langsung menyuruh si manajer untuk segera pergi. Setelah si manajer pergi, Gang Tae pun meminta kepada Moon-young untuk mengunci pintu jika dirinya sedang tak ada di rumah. Hal itu membuat Moon-young sedikit tersenyum karena merasa jika Gang Tae mulai perhatian kepadanya. Gang Tae sendiri kemudian memberikan obat yang telah ia beli, tetapi Moon-young yang tak mau memakan obat itu sebab menurutnya obat itu tak ada pengaruhnya apa-apa kepadanya, dan jika Gang Tae ingin membantunya, maka Moon-young meminta untuk membawanya jalan-jalan saja. Pada akhirnya, Gang Tae pun menuruti keinginan Moon-young untuk jalan-jalan dan mencari makanan, di mana saat di restoran, Gang Tae yang belum sempat meminta maaf atas ucapannya, kemudian mengutarakan permintaan maafnya atas ucapannya saat itu. Namun Moon-young yang meminta syarat jika ingin dimaafkan olehnya, yaitu Gang Tae harus menjawab pertanyaan darinya apakah Gang Tae pernah tidur dengan wanita sebelumnya. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Gang Tae pun menjadi shock. Dengan malu-malu, ia pun menjawab jika ia belum pernah melakukan hal itu, membuat Moon-young mengerti jika Gang Tae adalah orang yang apatis karena selalu menolak apapun yang biasanya diinginkan oleh orang normal. Gang Tae yang mendengarnya menjawab jika dirinya bukannya tak mau, melainkan menahan dirinya dari keinginan itu, sebab menurut Gang Tae, tak semua orang bisa bebas melakukan keinginannya. 여자랑 잡았어? 먹다 말고 무슨 헛소리야. 당최 욕구란 게 없잖아. 누구나 너처럼 하고 싶은 걸 다 하면서. Mendengar itu, sambil mendekatkan wajahnya, Moon-young berkata kembali jika dirinya akan segera membuat Gang Tae mengerti maksudnya. Malam harinya, Gang Tae yang masih menemani Moon-young mendapatkan pesan di ponselnya, membuat Moon-young langsung mengambil ponsel Gang Tae karena merasa dirinya diabaikan. Ketika ponselnya itu berdering, Moon-young pun langsung mengangkatnya, di mana itu adalah panggilan dari Namjuri yang bertanya mengapa Gang Tae mengambil cuti hari ini. Tanpa ragu, Moon-young pun menyebut jika Gang Tae cuti karena sedang pergi dengannya. Mendengar hal itu, Namjuri terlihat kesal karena pria yang ia sukai semakin dekat dengan Moon-young. Sementara Moon-young sendiri yang merasa jika Gang Tae sudah memiliki perasaan kepadanya,
kemudian tanpa ragu meminta Gang Tae untuk berpacaran dengannya. Namun sontak saja, Gang Tae langsung menolak ajakan tersebut. Mendengar penolakan tersebut, Moon-young hanya terdiam. Sementara di tempat berbeda, si manajer yang masih khawatir dengan kondisi Moon-young terlihat kesal karena merasa pengorbanannya selama ini diabaikan. Hingga di sana, si manajer didatangi oleh Namjoon yang sedang mabuk. Ketika si manajer memperkenalkan dirinya sebagai manajer Moon-young, Namjoon pun langsung berbuat kasar dengan menampar si manajer dan menyalahkannya karena membuat Gang Tae menjauh darinya. Kembali ke Moon-young, walaupun dirinya sudah ditolak oleh Gang Tae, tetapi penolakan itu seolah tak membuatnya patah hati. Sebab ia yakin suatu saat akan dapat membuat Gang Tae jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya saat di rumah sakit, si direktur memanggil Gang Tae untuk membicarakan sesuatu. Di mana ternyata si direktur ini sudah mengetahui jika Gang Tae tinggal serumah dengan Moon-young serta mengetahui kondisi Moon-young yang mendadak berubah setelah ibu pasien di sana mengaku sebagai ibunya. Untuk itu, si direktur kemudian menceritakan sesuatu mengenai apa yang ia tahu tentang ibunya Moon-young. Ternyata ibu Moon-young merupakan seorang penulis terkenal yang tiba-tiba dinyatakan menghilang ketika akan menyelesaikan serial novel karangannya yang terkenal. Hingga setelah 5 tahun dilaporkan menghilang, ibu Moon-young pun dinyatakan meninggal. Nah, bersamaan dengan si direktur menceritakan hal itu, terlihat jika ada seorang pasien wanita bernama Okara mendatangi ayah Moon-young seolah ia mengenali ayah Moon-young. Di sisi lain, Gang Tae mengatakan jika kemungkinan besar ibu Moon-young masih hidup dan tinggal di suatu tempat selama ini. Si direktur yang mendengarnya kemudian membuka kembali catatan medis milik ayah Moon-young. Sebab si direktur merasa penasaran tentang kemungkinan yang dikatakan oleh Gang Tae dan mencari tahu tujuan ibu Moon-young yang melakukan itu. Setelah pulang, Gang Tae terlihat bersama temannya bertemu dan minum-minum. Di sini Gang Tae kembali teringat dengan kenangan buruknya ketika selalu diabaikan oleh ibunya sendiri yang selalu tak menganggapnya. Setibanya di rumah, terlihat Moon-young tertidur di tangga karena menunggu Gang Tae. Pulang sambil sedikit oleng karena mabuk, Gang Tae pun membangunkan Moon-young untuk pindah ke kamarnya. Moon-young yang menyadari Gang Tae sudah mabuk meminta Gang Tae untuk menemaninya minum karena dirinya pun juga ingin mabuk. Namun, Gang Tae langsung menolak ajakan itu karena menurut Gang Tae, jika mereka berdua mabuk, maka hal-hal yang tak diinginkan akan terjadi. Mendengar itu, malah membuat Moon-young semakin ingin minum hingga Gang Tae pun mengeluarkan sebuah boneka sebagai hadiah untuk Moon-young. Awalnya, Moon-young tak mau menerima boneka pemberian Gang Tae tersebut karena terlihat jelek. Tetapi ketika Gang Tae mengatakan jika boneka itu adalah buatannya sendiri yang dulu ia berikan kepada kakaknya, Moon-young pun dengan senang hati menerima boneka itu. Setelah itu, Gang Tae yang baru masuk ke kamar dengan kondisi yang masih oleng malah menggoda kakaknya yang sedang tertidur. Hingga di momen itu, kakaknya menyebutkan sesuatu tentang makanan yang selalu diberikan ibunya karena makanan itu sangat disukai oleh Gang Tae. Hal itu membuat Gang Tae teringat kembali dengan kenangan bersama ibunya yang selalu merasa diabaikan. Hingga di momen itu, ternyata apa yang dipikirkan Gang Tae selama ini mengenai ibunya adalah salah. Karena pada kenyataannya, ibunya selalu menyayanginya, walaupun terlebih dahulu selalu mengutamakan kakaknya. Sementara Moon-young yang di kamarnya terlihat begitu kegirangan setelah mendapatkan hadiah boneka yang diberikan oleh Gang Tae. Keesokan harinya, di rumah sakit dengan wajah marah, Moon-young terlihat mencari si direktur karena tanpa sepengetahuannya si direktur menghilangkan kelas sastranya di rumah sakit. Hingga ketika mencari kesana kemari, Moon-young malah bertemu dengan si ibu pasien. Dengan sikap arogannya, Moon-young pun langsung menyalahkan si ibu pasien karena telah merugikannya. Gang Tae yang kebetulan berada di sana berusaha mencegah Moon-young berkata kasar kepada ibu pasien. Namun dengan egoisnya, Moon-young malah meminta jaket yang dipakai si ibu pasien sebagai kompensasinya. Melihat tindakan itu membuat Gang Tae marah karena jaket yang diminta sangatlah berharga bagi ibu pasien sebab jaket itu merupakan pemberian anaknya yang telah tiada. Tapi tanpa diduga, si ibu pasien dengan sukarela memberikan jaket itu sambil berkata, jika sekarang pundaknya sudah lebih ringan karena tindakan Moon-young yang meminta jaket tersebut. Hal itu membuat Gang Tae pun mengerti jika apa yang telah dilakukan Moon-young sebenarnya ingin membantu si ibu tadi walaupun caranya agak lain. Untuk itu, Gang Tae pun kemudian mengusap rambut Moon-young sambil berkata, jika apa yang dilakukan Moon-young sangatlah luar biasa karena bisa menyadari sesuatu yang tak pernah Gang Tae sadari.
Dan kini Munyong sendiri mulai memberanikan diri agar bisa kuat melawan ketakutan kepada ibunya dan memotong rambutnya kembali. Ketika Gang Tae pulang, dirinya yang melihat Munyong sedang memotong rambutnya, Gang Tae pun menawarkan diri untuk merapikan rambut Munyong. Di mana dengan bantuan Gang Tae, terlihat penampilan Munyong semakin cantik, bahkan Gang Tae pun terpesona. 다 됐어. 나 어때? 이쁘다. Sementara itu, terlihat jika ayah Munyong begitu tersiksa dan ketakutan ketika seorang wanita menyanyikan sebuah lagu yang dulu selalu ayahnya dengar, yang membuat sang ayah pun jatuh pingsan. Keesokan harinya, Gang Tae berusaha bertanya kepada ayah Munyong tentang apa yang terjadi. Ayah Munyong berkata jika dirinya semalam mendengar sebuah lagu yang selalu dinyanyikan oleh ibu Munyong. Sambil terbata-bata, ayah Munyong pun berkata jika ibu Munyong ada di rumah sakit itu. Untuk itu, Gang Tae pun kemudian membicarakan hal itu dengan si direktur dengan segera mengecek CCTV. Ternyata wanita yang semalam menyanyikan lagu yang didengar ayah Munyong adalah si Okra. Tetapi ketika si direktur menanyakan hal itu langsung pada Okra, dirinya malah sama sekali tak mengakui hal itu. Tapi Gang Tae melihat senyuman penuh makna dari Okra itu. Sedangkan si direktur pun sangat yakin jika Okra memang menyanyikan lagu tersebut. Tapi karena kecurigaan mereka belum mempunyai bukti kuat, si direktur pun meminta kebenaran untuk merahasiakan tamuan mereka dan meminta Gang Tae untuk lebih menjaga Munyong. Ketika jam istirahat, Gang Tae pergi keluar karena Munyong meminta ditemani ngopi bersama. Tetapi saat di kafe, Gang Tae malah melihat Munyong yang tertarik kepada seorang pria yang sedang menulis. Ternyata pria itu adalah seorang CEO perusahaan penerbit buku yang tertarik kepada karya-karya Munyong. Hal itu membuat Gang Tae pun cemburu karena Munyong tiba-tiba mengabaikannya begitu saja. Bahkan, Gang Tae semakin dibuat kesal karena Munyong mau diajak foto bersama dengan pria itu dan dirinya yang memfotonya. Padahal pada kenyataannya, Munyong bukanlah tertarik kepada si pria itu, melainkan tertarik dengan ballpoint yang digunakan oleh pria tersebut. 고문영 작가님? 우리 둘이 사진 한 장만 좀 찍어주시겠어요? 질투해? 느끼하기만 하더만. 아, Ketika di rumah sakit, Gang Tae bertemu dengan si manajer yang tengah mendekati Namjuri. Di sana, Gang Tae masih kesal karena cemburu meluapkan kekesalannya kepada si manajer yang membuat si manajer pun merasa aneh karena tak mengerti dengan sikap Gang Tae. Sementara di rumah, masalah kembali terjadi ketika Munyong yang sedang memainkan boneka pemberian Gang Tae didatangi oleh Sang Tae yang tak terima boneka itu menjadi miliknya. Perebutan boneka pun terjadi hingga membuat boneka itu menjadi rusak. Hal itu membuat keduanya pun emosi dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Untung saja, tak lama datanglah Gang Tae yang melerai perkelahian itu, di mana Gang Tae meminta Munyong untuk mengalah yang tentu saja membuat Munyong kesal karena merasa jika Gang Tae lebih memilih kakaknya. Padahal pada kenyataannya, Gang Tae yang mengetahui sifat kakaknya mencoba membujuk kakaknya agar mau menyerahkan boneka itu kepada Munyong yang lebih membutuhkannya. 내 거야. 주세요. 네가 다 줬잖아. 우리 삼형제잖아, 삼형제. 둘 다 내놔. Setelah kakaknya setuju, Gang Tae pun kemudian memperbaiki boneka itu hingga Munyong datang membawa ballpoint yang ia dapat dari si pria tadi. Hal itu membuat Gang Tae mengerti jika sebenarnya yang diincar Munyong dari si pria tadi hanyalah ballpointnya saja. Setelah itu, Munyong pun ketiduran sambil menunggu boneka selesai diperbaiki Gang Tae. Dengan penuh perhatian, Gang Tae pun mulai memberikan boneka itu dan tak lupa ia juga menyelimuti Munyong. Sedangkan di rumah Namjuri, kini si manajer dan juga asisten Munyong ternyata sudah tinggal di sana karena ibu Namjuri yang menawari mereka sebagai bentuk terima kasih karena si manajer membawa Namjuri dengan selamat ketika sedang mabuk.
Di sini bisa terlihat jika si manajer ini menyukai Nam Juri karena kepolosannya itu. Saat di rumah sakit, Munyo yang sudah bisa kembali bekerja mengajar pasien di kelas sastra, dan untuk pertama kalinya akhirnya dia pun bertemu dengan Okra. Akan tetapi, Munyo sama sekali tak mengenali Okra, tetapi berbanding terbalik dengan si Okra yang tersenyum melihat Munyo. Di tengah pelajaran, salah satu wanita sangat tersentuh ketika Munyo mengajarinya mengenali cinta sejati. Hingga ketika kelas selesai, Munyo melihat jika si pasien wanita itu dikejar-kejar oleh seorang wanita yang ternyata adalah mantan suaminya. Munyo yang tak bisa melihat seorang laki-laki memperlakukan wanita seperti itu, kemudian berusaha membela si pasien wanita dengan gaya arogannya. Tetapi si lelaki itu ternyata memiliki sifat temperamental, di mana dirinya pun langsung menampar Munyo sampai terjatuh. Hingga tiba-tiba datanglah Gangtae yang terlihat sangat emosi dan langsung menghajar si laki-laki itu tanpa ampun. Untung saja tindakan Gangtae bisa dicegah oleh rekannya dan juga Sangtae yang meminta Gangtae untuk berhenti. Tapi atas tindakannya yang melakukan pemukulan itu, Gangtae pun harus diskors agar nama rumah sakit tidak tercoreng. 선배 그만. Meski begitu, Gangtae seolah sudah tak peduli, di mana hal itu kini malah membuatnya bahagia karena bisa terlepas dari belenggu yang selalu menahannya. Dengan penuh rasa gembira, Gangtae pun menghampiri Munyo dan meminta Munyo untuk pergi bersamanya. Akan tetapi, saat di tengah jalan, sifat Gangtae berubah menjadi pelin-pelan kembali dan menyesali telah melakukan tindakannya tadi. Hal itu membuat Munyo marah karena ia merasa dipermainkan oleh Gangtae. Munyo pun kemudian menyuruh Gangtae turun dari mobilnya dan langsung pergi meninggalkannya sendiri. Setelah itu, Munyo terlihat begitu emosi karena sifat Gangtae selalu membuatnya merasa dipermainkan padahal dirinya sudah berekspektasi tinggi. Sementara Gangtae yang tak tahu harus pergi kemana, kini terlihat datang ke restoran pizza milik temannya. Di sana temannya mulai merasa jika Gangtae telah berubah. Ia pun memperingatkan Gangtae jika virus psikopat dari Munyo berlahan mulai masuk ke dalam dirinya. Tetapi Gangtae tak peduli, bahkan merasa jika dirinya kini sudah mulai memiliki keberanian, tak seperti dulu yang selalu menghindari hal apapun di dalam hidupnya. Sementara di rumah sakit, setelah kegaduhan tadi, pihak keluarga si pasien wanita langsung berniat membawa si pasien wanita ke Amerika. Membuat pacarnya menangis karena ia akan berpisah dan tak akan lagi bertemu dengan sang pacar. Hingga ketika malam, Gangtae yang baru tiba di rumah Munyo, terlihat di sana Munyo masih kesal dengan kejadian tadi. Gangtae yang merasa bersalah, kemudian mendatangi Munyo dan menawarkan untuk bermain seperti keinginan Munyo keesokan harinya. Munyo yang awalnya begitu marah, langsung luluh mendengar perkataan Gangtae itu hingga momen romantis pun terjadi. Namun apa daya, gangguan datang di saat yang tepat ketika suara rusa mengganggu momen romantis mereka berdua, di mana Gangtae langsung pergi ke kamarnya. Hal itu membuat Munyo kembali kesal karena ia gagal bermesraan dengan Gangtae. 멋졌어. 잘 자. 저놈의 고라니 새끼 모가지를 확 비틀어 버릴까 보다. Dan ketika mereka berdua sama-sama akan tertidur di kamar masing-masing, keduanya pun tampak terus kepikiran dengan momen langka seperti tadi. Keesokan harinya, Gangtae yang teringat dengan janji untuk menikmati waktu berdua bersama Munyo, mencoba mencari alasan kepada kakaknya yang mengajaknya bermain bersama. Ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba Gangtae mendapatkan panggilan dari si direktur yang memintanya untuk bertemu karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Untuk itu, Gangtae pun meminta Munyo untuk menunggunya sebentar. Ternyata si direktur ingin bertemu untuk membicarakan mengenai informasi yang ia dapatkan tentang ibu Munyo, jika kemungkinan besar ibu Munyo memang masih hidup. Dan jika itu benar, maka hal itu akan membuat Munyo tersiksa karena kenyataannya sosok ibu Munyo adalah orang yang dianggap Munyo jahat dan sangat ditakuti oleh Munyo. Maka sekarang Gangtae harus benar-benar memperhatikan Munyo. Mendengar informasi itu, Gangtae pun kini dengan penuh perhatian, kemudian mengabulkan keinginan Munyo untuk menikmati waktu berdua bersamanya. 흔들리잖아.
내가 만약 무서워. 죽을래? 둘, 셋. Saat sedang menikmati momen berdua, tanpa diduga mereka malah bertemu dengan si pasien rumah sakit yang terlihat cinta lokasi. Di mana si pasien pria ternyata kabur dari rumah sakit untuk membawa si pasien wanita yang akan dibawa keluarganya ke Amerika. Ternyata itu semua adalah rencana dari si direktur karena ternyata si direktur mengetahui hubungan cinlok mereka berdua. Gang Tae pun sebenarnya ingin mencegah hal itu, tetapi Munyo meminta agar Gang Tae tak mengganggu urusan mereka karena mereka pun sama-sama memiliki urusan yaitu menikmati waktu bersama. Ketika malam tiba, Gang Tae yang sudah berjanji akan menjemput kakaknya malah kembali berbohong dengan berkata jika urusannya belum selesai dan meminta kakaknya menginap di rumah Namjuri saja. Setelah itu, Gang Tae mengetahui jika Munyo sudah menganggap kakaknya sebagai sahabatnya, berterima kasih karena hal itu adalah keinginan ibunya dari dulu. Mendengar hal itu, Munyo yang kemudian bercerita jika dahulu dirinya juga pernah memiliki seorang sahabat yang sangat mengerti dengan sikapnya dan orang itu tak lain adalah Namjuri. Saat masih kecil, Namjuri ternyata selalu dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya karena selalu cengeng. Hingga Munyong pun membantu Namjuri yang membuat Namjuri berterima kasih kepadanya. Dari sanalah hubungan mereka menjadi dekat seperti seorang sahabat, tetapi kecemburuan mulai menghinggapi Munyong ketika Namjuri memiliki banyak teman selain dirinya. Untuk itu, Munyong yang tak ingin kehilangan Namjuri, Munyong pun mengintimidasi semua anak yang dekat dengan Namjuri dan hal itu ternyata diketahui oleh Namjuri yang membuat Namjuri menjadi ketakutan kepada Munyong. Mengetahui orang yang dimaksud oleh Munyong, Gang Tae pun menyarankan Munyong untuk berbaikan dengan Namjuri. Yang tentu saja Munyong tak mau. Terlebih lagi dirinya mengetahui jika Namjuri sama-sama menyukai Gang Tae. Ketika pagi datang, Munyong yang terlihat jika Gang Tae tak ada, kemudian berusaha mencarinya. Di mana dengan senyum penuh kebahagiaan, Gang Tae pun memberikan bunga serta mencium Munyong. 이번엔 밟지 마. Namun tak berselang lama, masalah tak terduga muncul ketika Gang Tae bersama Munyong pergi ke rumah sakit untuk mengantar si pasien pria. Sebab di sana ternyata hubungan percintaan antara Gang Tae dan juga Munyong yang baru terjalin diketahui oleh Sang Tae, sang kakak, ketika tak sengaja mendengar dari rekan kerja Gang Tae saat berada di toilet. Bahkan Sang Tae mengetahui jika dari kemarin Gang Tae berbohong kepadanya untuk menikmati waktu bersama Munyong. Sang Tae yang takut kehilangan Gang Tae pun meluapkan emosi tak terduga di mana Sang Tae berteriak ke semua orang di hadapan Gang Tae jika Gang Tae dari dulu ingin membunuhnya sebab selalu menjadi beban. Hal itu membuat Gang Tae yang mendengarnya pun menangis karena ulah kakaknya memperlakukannya kepada semua orang. Munyo yang melihat itu pun sama-sama menangis karena mengetahui bagaimana sayangnya Gang Tae kepada sang kakak. 형이 거짓말 하지 말랬지. 진짜야. 거짓말하지 말랬지. 거짓말하지 말. 내 동생이 죽이자. 동생이 내 동생이